Perkenalkan, nama saya Nimade Rosita Febrianti, NPM 088 dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 5. Menurut kalian, apakah ada kendala atau kesulitan dalam pemasaran jasa pendidikan di SMP Wisata Sanur? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Diantina, NPM 113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosita Febrianti. Pertanyaannya, menurut kalian apakah ada kendala atau kesulitan dalam pemasaran jasa pendidikan di SMP Wisata Sanur? Jawaban saya ada, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Mengalami suatu kendala seperti tidak bisa bertatap muka ke sekolah yang akan dituju atau sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pemasaran. Karena harus melakukan pemasaran secara online dengan melibatkan sosial media resmi SMP Wisata Sanur dan melihat tidak semua masyarakat mampu dan paham tentang IT, itulah salah satu kendalanya. Nama saya Nikade Enisa Putri Irawan, NPM 18321221112. Saya akan bertanya kepada kelompok 5, yaitu pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Untuk mengenal lebih dalam dari pemasaran pendidikan, maka harus mengenal terlebih dahulu pengertian dan karakteristik pendidikan ada pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai dan sifat dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang dapat laku di pasaran ialah pendidikannya seperti apa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi inti dari pertanyaan Anissa adalah pendidikan yang seperti apa sih yang laku di pasaran, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut pendapat saya, pendidikan yang laku di pasaran adalah tentunya pendidikan yang berkualitas. Dan menurut konsep 7&1 Trustworthy Excellent Service yang dikemukakan oleh Juwono tahun 2008 untuk memberikan jasa pendidikan yang berkualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami. Guru harus memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan siswanya, sehingga akan menjadi dasar awal pembentukan jasa pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, menyambut. Guru harus menunjukkan perhatian kepada siswanya dengan menyambut, misalnya melalui sapaan atau berjabat tangan, sehingga akan membangun simpati awal siswa dan memberikan kesan bahwa guru menghargai siswanya. Yang ketiga, menanggapi. Guru harus menanggapi apabila ada kebutuhan pendidikan yang perlu ditanggapi. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Guru harus mampu memberikan jasa pendidikan yang berkualitas, seperti menyelesaikan masalah pendidikan di sekolahnya, sehingga jika muncul suatu masalah pendidikan, mereka dapat mengatasinya. Yang kelima, merekonstruksi. Jasa pendidikan yang berkualitas seharusnya dilakukan sebagai bagian dari proses rekonstruksi menuju terbentuknya hubungan yang baik antara sekolah dan siswanya. Yang keenam, mengedukasi. Guru yang memberi bukan menggurui, menjadi suatu inspirasi untuk memberikan informasi, termasuk ketika siswa mengeluh atas kegagalan jasa pendidikan yang berkualitas. Yang ketujuh, mewakili. Makna kata mewakili siswa berarti guru menjadi duta atau ambasador bagi siswa di dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan siswa. Yang ke-8, menghargai. Guru yang menghargai merupakan faktor penggerak kehidupan sekolah menuju keunggulan kompetitif berkelanjutan di masa depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Pratnya Mahadewi, NPM 18321222087. Jadi dalam presentasi dari kelompok 5 sudah dijelaskan apa saja yang menjadi strategi pemasarannya. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan strategi dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi untuk menjalankan bisnisnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Aniswatnyani, NPM 1832122073. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pratnya Mahadewi, NPM 087. Apa yang dimaksud dengan strategi dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnis? Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen, terintegrasi, serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Dengan adanya strategi bisnis,
Perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasi dari segi pasar, pesaing, dan pelanggan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kartika Priodiana, NPM 103. Saya ingin bertanya pada kelompok 5. Menurut kelompok kalian, apa fungsi pemasaran pendidikan yang diterapkan di SMP Wisata Sanur? Dan bagaimana jika fungsi pemasaran tersebut tidak terlaksana dengan baik atau tidak sukses? Terima kasih. Saya Made Kaniska, NPM 167, akan menjawab pertanyaan Kartika, NPM 103. Fungsi dari pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan oleh SMP Wisata Sanur tentunya yaitu untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga dan menarik minat sejumlah calon siswa untuk menempuh pendidikan di SMP Wisata Sanur, sehingga sekolah dapat berkembang dan penerimaan siswa tiap tahunnya dapat meningkat. Jika pemasaran tersebut tidak berjalan dengan baik, tentunya itu akan berakibat pada menurunnya citra dari perusahaan dan dapat membuat SMP Wisata Sanur kalah saing dengan sekolah-sekolah lain, sehingga dapat berakibat pada kurangnya minat calon siswa untuk menempuh pendidikan di SMP Wisata Sanur. Terima kasih.